Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ananda yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bersama saya Iksan Nuansa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks yang sedang digandrungi atau sedang disukai oleh masyarakat, yakni kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur ini yakni bertepatan untuk kelas 11. Maka dari itu, mari Ananda kelas 11 kita mempelajari teks prosedur ini dengan seksama dan dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita mulai. Apa itu teks prosedur? Nah, dari sebuah kalimat interrogatif atau sebuah kalimat pertanyaan, apa itu prosedur? Tentu prosedur itu merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan suatu aktivitas, kegiatan, ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harapannya langkah-langkah yang baik harus kita ikuti untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dan kita mengetahui bagaimana prosedur yang baik itu. Sekali lagi, prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai capaian tujuan dengan cara yang baik. Lalu, bagaimana fungsinya Ananda? Baik, untuk fungsi sebuah teks prosedur yakni membantu masyarakat, membantu orang lain, membantu pembaca agar mereka atau kita nantinya dapat mengikuti langkah-langkah dengan baik. Misalnya kita akan membuat SIM atau kita akan mengambil uang di ATM. Tentu hal tersebut memerlukan prosedur atau langkah-langkah. Nah, dengan prosedur atau langkah-langkah yang baik, maka hal tersebut dapat dicapai dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi, sekali lagi, fungsi teks prosedur yakni membuat semacam imbauan kepada orang lain untuk membantu mereka dalam melaksanakan prosedur agar tujuan mereka tercapai. Jika kita sudah mengenal apa itu pengertian teks prosedur dan fungsi teks prosedur, mari kita kupas lebih dalam, yakni tentang komponen, tentang struktur yang ada di dalam teks prosedur. Baik Ananda, di dalam teks prosedur memiliki mungkin rangka bangunan ya teman-teman ya. Rangka bangunan yang teman-teman atau Ananda harus ketahui. Nah, di dalam teks prosedur itu ada 3 rangka bangunan atau 3 substruktur. Jadi ada sebuah struktur dan memiliki 3 substruktur yang disampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini bertugas membuat sebuah kata judul atau topik yang ingin disampaikan. Selanjutnya, tujuan juga membuat kalimat pengantar teman-teman atau Ananda. Sehingga kalimat pengantar ataupun judul itu dapat disampaikan kepada pembaca ataupun kita semua. Jadi tujuan yang pertama itu merupakan struktur yang pertama di dalam teks prosedur. Bertugas sebagai apa? Mari kita ulangi. Bertugas membuat judul atau topik dan kalimat pengantar. Nah, sampai sini mungkin sudah bertanya-tanya seperti apa nanti bentuknya tujuan. Tenang saja, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita mempelajari struktur kedua atau bagian dari struktur kedua di teks prosedur, yakni langkah-langkah. Di dalam teks prosedur wajib ada langkah-langkah. Namanya juga teks prosedur atau teks langkah-langkah. Artinya ada deskripsi langkah-langkah yang harus disematkan di dalam sebuah teks prosedur. Langkah-langkah ini bertugas membuat rincian-rincian atau petunjuk atau saran bahasanya ya.
Nah, setelah itu ada struktur terakhir, yakni penegasan ulang. Penegasan ulang ini membuat sebuah kalimat harapan atau manfaat bila langkah-langkah itu telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga nantinya kita semua itu tahu, oh ternyata setelah kita melaksanakan langkah-langkah dengan baik, kita tahu tujuannya, maka ada manfaat yang kita terima. Kita tidak dirugikan, kita tidak salah kaprah dalam melaksanakan suatu kegiatan, dan akhirnya kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi benar bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya dengan baik. Oke, mari kita latihan. Nah, tadi sudah ya kita mengenal tentang struktur teks prosedur. Maka tidak ada salahnya kita mencoba mengupas sebuah teks prosedur dan kita analisis sedikit strukturnya. Yang pertama ada sebuah judul, cara menghidupkan komputer. Lalu ada kalimat pengantarnya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Baik, Ananda, ada kalimat pengantar di situ. Kalimat pengantar ini mengacu pada topik atau judul. Nah, lanjut pada istilah kalimat-kalimat deklaratif yang berisi tentang langkah-langkah atau kalimat berita, teman-teman. Coba lihat. Di situ ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power. Ketiga, tekan power, lalu komputer akan booting. Nah, teman-teman, itu disebut langkah-langkah. Memang istilahnya kalimat deklaratif atau memberitakan, namun sebenarnya juga berisi kata imperatif, teman-teman. Nah, nanti kita akan mengenal apa sih kata imperatif itu. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Baik, seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang struktur, kita akan mencoba mengupas satu persatu. Ini dia, teman-teman. Dari judul hingga kita mengenal kata pengantar, dia merupakan bagian dari tujuan. Sedangkan kita mengenal langkah-langkah, teman-teman atau Ananda. Coba perhatikan. Nah, langkah-langkah ini untuk menuntun untuk menuntun atau membantu pembaca atau orang lain agar mereka tidak salah dalam menghidupkan komputer. Selanjutnya ada penegasan ulang. Baik, Ananda dan teman-teman, coba perhatikan. Penegasan ulang ini ibaratnya seperti kalimat penutup. Nah, setelah ini tentunya teman-teman dapat memahami dengan baik apa itu teks prosedur. Mudah kan? Baik. Terakhir, untuk mempelajari teks prosedur harus ada komponen-komponen yang lain yang harus kita ketahui. Komponen-komponen yang lain itu disebut kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan di dalam teks prosedur. Wajib mereka disemaikan di dalam teks prosedur. Mari kita pelajari apa sih komponen-komponen di dalam teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu ada 4 komponen ya sebenarnya, Nanda. Kalau tadi struktur merupakan rangka, komponen yang berbasis rangka di dalam sebuah teks, sekarang komponen kebahasaan. Ibaratnya itu mirip semen ya, teman-teman. Mungkin batu bata dan lain sebagainya untuk memperkokoh lagi bahwa sebuah teks juga memiliki ciri-ciri khususnya. Dan berbeda dengan teks-teks yang lain. Mungkin ada kesamaan, akan tetapi pasti ada perbedaan. Maka dari itu, apa yang membedakan? Yang pertama tadi, struktur dan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Setelah struktur, mari kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan. Pertama, seperti yang sudah muncul di layar Ananda atau teman-teman, kita akan mengenal namanya
kata kerja imperatif. Nah, ini dia yang tadi Bapak sampaikan. Kata kerja imperatif itu sinonimnya kata perintah. Kata kerja imperatif dikenal sebagai kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau sebuah instruksi kepada orang lain, kepada pembaca atau kepada kita. Nah, kata kerja ini bisa digunakan untuk beberapa keadaan seperti menyerukan ajakan, meminta pertolongan, melarang, dan lain sebagainya. Contoh, tekanlah, pilihlah, jangan. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan kata perintah. Ya, merupakan kata perintah. Coba Ananda, selain contoh yang sudah Bapak sampaikan, coba Anda sebutkan 3 contoh lain kata imperatif atau kata perintah. Silakan. Oke, bagus. Nah, nanti Ananda bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari kata kedua. Oh, bukan kata, namun kalimat ya. Kalimat yang ada di dalam kebahasaan teks prosedur ini adalah kalimat imbauan atau ajakan yang disebut sebagai kalimat persuasif. Ya, persuasif ini santun ya, teman-teman atau Ananda ya. Jadi kalimat persuasif artinya adalah kalimat yang berisikan bujukan atau imbauan untuk meyakinkan. Kalimat persuasif ini biasanya sering sekali ditemukan di dalam aktivitas masyarakat, khususnya di dalam teks prosedur, sehingga teks prosedur ini murni memiliki kalimat persuasif karena mengajak pembaca untuk mengikuti langkah-langkah yang tersematkan. Baik, ada sebuah kalimat contoh ya. Yang pertama, marilah kita memperhatikan kesehatan kita. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat bujukan atau imbauan, namun tidak memaksa. Kalau memaksa pasti ada kata-kata larangan, awas dan lain sebagainya. Namun, kalimat imperatif ini adalah kalimat yang luas, yang lebih santun dan bisa diterima oleh masyarakat. Coba kalian di rumah membuat sebuah kalimat imperatif dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari kata imperatif, kalimat imperatif, kita akan mempelajari aspek ketiga. Aspek ketiga ini disebut sebagai kata teknis atau kata istilah. Kata teknis atau kata istilah adalah sebuah kata hasil dari rangkuman sebuah kalimat. Hal tersebut dinamakan sebagai kata istilah. Nah, di sini kata teknis biasanya digunakan dalam teks yang membutuhkan penjelasan secara detail. Jadi kata teknis itu nanti akan muncul. Nah, kata teknis itu adalah sebuah kata hasil dari rangkuman sebuah kalimat, sehingga kalimat itu bisa disampaikan dalam satu kata. Misalnya, ada sebuah makanan. Makanan itu terbuat dari kedelai. Kedelainya itu hasil dari rebusan yang cukup lama, lalu difermentasikan. Nah, kan panjang kan? Maka dari itu kedelai itu atau hasil racikan kedelai itu disebut sebagai tahu. Nah, makanan tahu adalah kata istilah dari sejumlah rangkaian kalimat deskripsinya. Jadi untuk meringkas ya Nanda, kata teknis juga bisa kata-kata yang lain seperti benda ya, nama benda, power, mungkin tegangan listrik dan lain sebagainya. Jadi kata teknis itu istilahnya merangkum, sekali lagi merangkum sebuah kalimat menjadi sebuah kata. Baik, selanjutnya aspek kebahasaan terakhir. Kalau tadi kata perintah, setelah itu kalimat persuasif, setelah itu kata teknis, dan yang terakhir ini disebut sebagai kata hubung atau dikenal sebagai konjungsi. Kalau konjungsi, kalau kita ketahui konjungsi memiliki aneka ragam. Ya, tapi di dalam teks prosedur saya akan mengenalkan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan urutan waktu.
seperti pertama, kedua, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu ya. Jadi konjungsi atau kata hubung yang memperhubungkan urutan waktu atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca. Baik, sampai sini mungkin Ananda sudah mulai greget untuk bisa menganalisis. Kalau tadi menganalisis struktur, sekarang menganalisis aspek kebahasaan. Mari kita analisis bersama-sama. Nah, di dalam layar yang sudah muncul di depan Ananda atau teman-teman, kita akan mencoba menganalisis cara mematikan komputer. Kalau tadi cara menghidupkan ya, sekarang cara mematikan. Mungkin suatu saat teman-teman akan bertemu cara menjual komputer dengan baik dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita akan mencoba mengupas aspek kebahasaan cara mematikan komputer ini atau teks prosedur yang berjudul cara mematikan komputer. Kita baca sebentar. Cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak mengalami kerusakan. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Baik, ada langkah-langkahnya nomor 1 sampai nomor 8. Nah, mari kita lihat ya. Baik, di dalam cara mematikan komputer ini ada kata imperatifnya teman-teman. Wah, kata imperatifnya itu seperti yang sudah Bapak atau saya blok warna kuning. Ada ikuti, tutup, klik tombol, diamkan, tekan, cabut, dan lain sebagainya. Hal tersebut, kata-kata itu merupakan kata perintah atau imperatif. Tentunya kita harus jeli untuk menemukan kata imperatif tersebut. Selanjutnya, aspek selanjutnya kita menemukan kalimat persuasif atau kalimat imbauan. Coba kita lihat, sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak mengalami kerusakan. Kata kerusakan dan sejumlah deretan kalimat itu merupakan bagian dari imbauan atau informasi untuk pembaca agar tidak asal mematikan komputer. Bila mana imbauan ini tidak disampaikan, tentu teks prosedur ini kurang sempurna sepertinya. Maka kalimat persuasif dibutuhkan di dalam teks prosedur untuk menyempurnakan imbauan atau informasi yang penting ini. Mubazir kan kalau komputer kita rusak? Nah, selanjutnya kata teknis. Apakah ada kata teknis? Tentu ada. Di dalam teks prosedur yang baik, wajib ada kata teknis. Seperti kata-kata benda yang ada di dalam menu tersebut. Komputer, desktop, aplikasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan kata teknis atau hasil dari deskripsi, hasil dari rangkuman kalimat dijadikan sebuah kata. Terakhir, kita akan menemukan konjungsi temporal atau kata hubung yang menunjukkan urutan peristiwa. Nah, ada satu kata hubung setelah, dan itu kita bisa mengetahui bahwa di dalam teks prosedur wajib ada aspek kebahasaan sehingga teks prosedur itu sempurna. Selain struktur, aspek kebahasaan juga harus diperhatikan. Baik Ananda, tidak terasa kita sudah mempelajari teks prosedur ini dengan baik. Semoga Ananda selalu sehat, semoga Ananda dan teman-teman bisa terus mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetap belajar di SMA MUHI dan terus lihat channel YouTube SMA MUHI. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.